A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, dan para pemburu Lailatul Qadar. Malam ini malam Jumat, malam ini malam ganjil, malam ini malam ke-21. Seandainya malam ini adalah Lailatul Qadar, semoga Allah ampuni kita semua. Dan semoga kita digolongkan hambanya yang beruntung dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal memang ada ciri-cirinya secara fisik yang bisa kita lihat. Walaupun pada akhirnya hanya Allah yang tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Sehingga semoga malam ini kita bisa maksimalkan dan kita niatkan duduk di masjid, di majelis ilmu, bagian dari amal soleh kita dalam mengejar Lailatul Qadar insyaallah. Hadis ke-31 Arba'in An-Nawawiyah. An Abil Abbas Sa'd bin Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Jemaah yang Allah muliakan, hadis yang ke-31 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau yang bercerita, ada seorang datang ke Rasulullah dan namanya tidak disebut, hanya disebut rajul. Kalau beliau tidak menyebut nama, artinya memang enggak penting siapa orangnya, karena kalau penting pasti akan disebut siapa orangnya, apa relasinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa hubungannya dengan hadis ini, dengan sabda Nabi ini. Datang seseorang kepada Nabi, tentu yang datang seorang sahabat, karena berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan sampai mati beriman kepada beliau. Kemudian bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai utusan Allah, tunjukkan kepadaku amal yang kalau saya kerjakan, kalau saya lakukan, amalan apa yang membuat saya dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh manusia. Tentu sahabat yang bertanya ini, yang bertanya bukan Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, tapi orang lain yang dilihat oleh Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi.
Sahabat yang bertanya ini tentu bukan sekedar bertanya seperti Bani Israel ke Nabi Musa, mahia malaunuha, mahia sapinya seperti apa, warnanya seperti apa, umurnya berapa, dan seterusnya. Bukan pertanyaan yang diajukan untuk membahas sesuatu, tapi pertanyaan yang diajukan untuk mengamalkan sesuatu. Jadi tujuan dari ilmu adalah amal. Sederhana ilmunya, tapi dahsyat amalannya jauh lebih baik. Tunjukkan ya Rasulullah satu amal, amalin satu saja. Sahabat ini tidak bertanya dullani ala a'malin, cukup satu amal yang kalau dikerjakan luar biasa. Yang bertanya ini ingin dicintai, dan dicintai itu membahagiakan. Bayangkan kita pulang ke rumah dalam kelelahan, disambut oleh anak, istri, disambut oleh keluarga, kemudian dengan kata-kata yang melelehkan hati. Papa, aku sayang sama papa. Kakek, alhamdulillah kakek datang, aku sayang sama kakek. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang bisa menghilangkan kelelahan di luar rumah. Betul, dicintai, disayangi. Papa akhirnya pulang juga, ditunggu-tunggu, alhamdulillah. Mama sayang sama papa. Semua permasalahan hilang hanya dengan kalimat sayang, hanya dengan kalimat cinta. Jadi sahabat yang bertanya ini sahabat yang ingin dicintai. Seorang sahabat tapi begitu halus perasaannya, ingin dicintai. Cinta di dalam Islam bukan hal yang aib, bukan hal yang negatif, bukan hal yang apa sih cinta. Cinta itu termasuk ibadah. Bahkan Rasulullah mengaitkan antara iman dengan cinta dan surga. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada amal yang membuat kalian saling mencintai? Apa ya Rasulullah? Tabaraka salam. Cinta di dalam Islam bagian dari iman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Cinta. Nabi jalan berdua dengan Umar, kemudian tangan Umar dipegang. Ada physical touch. Saat disentuh tangannya, kata Umar, ya Rasulullah, wallahi inni uhibbuka. Ya Rasulullah, sungguh saya mencintai engkau. Seorang Umar yang kesannya jauh dari kata cinta. Seorang Umar yang kesannya itu, wah itu mau urusan pedang, urusan perang, urusan tebas, urusan sikat, urusan hantam, itu Umar. Urusan cinta, Umar mengekspresikan cinta dalam kata-kata kepada baginda. Wow, mind blowing, di luar prediksi. Ya Rasulullah, inni uhibbuka. Ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai engkau. Mengekspresikan cinta itu termasuk sunnah. Tentu kepada yang halal, begitu ya. Jangan kemudian kalimat ini dipenggal dan disalahartikan, disalah tempatkan. Karena Allah pun kalau cinta diekspresikan. Ini pun kita ingin fokus ke pertanyaan sahabat ke nabinya dulu sebelum sahabat Nabi ke sahabat tadi. Jadi seorang sahabat ingin tahu satu amal yang membuat dia itu merasa dicintai. Kita sedang membahas cinta dalam dunia para sahabat, bukan hal yang apa sih bahas cinta. Allah kalau cinta, cintanya diekspresikan. Jibril sini, ada apa? Aku mencintai fulan. Allah kalau cinta, Allah panggil Jibril, ngajak-ngajak untuk mencintai yang dicintai oleh Allah. Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku cinta si fulan, cintai olehmu juga. Baik. Jibril turun, kemudian di-broadcast pesan ini ke seluruh penduduk langit. Hai penduduk langit, sungguh Allah mencintai fulan, cintailah oleh kalian semua.
dan fayuta'u lahul qabulu fil ardi, orang tersebut akan diterima di muka bumi, akan mudah berinteraksi bergaul dengan sesama orang saleh. Allah kalau cinta diekspresikan. Nabi sedang duduk, kemudian lewat seorang sahabat. Ini Nabi sedang duduk dengan sahabat. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya cinta dengan si fulan ya Rasul. Kata Nabi, ala akhbartahu, sudah dikasih tahu belum ke orang tersebut? Belum ya Rasulullah. Kum akhbir, bang, kasih tahu kalau kamu cinta dia. Nabi yang nyuruh untuk mengekspresikan cinta. Datang, fulan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fi. Ini bagian pertama dari hadisnya seorang sahabat. Berawal hadis ke-31 ini berawal dari seorang sahabat yang ingin tahu satu amal yang membuat dia dicintai, dan dicintainya langsung oleh Khalik dan makhluk sekaligus. Karena kadang ada amal yang kalau dikerjakan Allah cinta, tapi manusia nggak suka, atau manusianya suka, tapi Allah malah nggak suka. Tapi amal ini kalau dikerjakan, ternyata semua bisa mencintai, semua bisa cinta. Dan respon Nabi bukan ngapain sih ingin dicintai semuanya, cukuplah mencari cinta Allah, jangan cinta manusia. Respon Nabi nggak begitu. Respon Nabi mengafirmasi secara positif, mengiyahkan jawabannya dan memberikan amalannya. Apa amalannya? Idza amilta wa ahabbanillah wa ahabbanin nas. Amalannya satu. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dalam dunia, maka Allah mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Satu amal untuk mengundang cinta Khalik dan cinta makhluk. Bapak Ibu punten, pasangan kita membisikkan kalimat, papa, aku sayang papa, mama, aku sayang mama, itu sudah bahagia. Bayangkan kalau Allah yang kemudian membisikkan kalimat cinta, hambaku, aku mencintaimu. Wallahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah yuhib. Apakah Allah punya cinta? Allah punya cinta. Tapi punten, jangan menyamakan cinta Allah dengan cinta manusia. Bahasa cinta Allah dengan bahasa cinta manusia, ekspresi cinta Allah dengan ekspresi cinta manusia itu bisa berbeda. Usah kalau beda, nah itu diumpamakan dengan cinta keluarga dan seterusnya, untuk memudahkan saja, bukan untuk menyamaratakan. Untuk memudahkan bahwa dicintai itu membuat kita bahagia, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bawahan disukai oleh atasan, itu luar biasa. Sebagai menantu disukai oleh mertua, itu luar biasa. Sebagai hamba disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, karena Nabi membenarkan Allah punya rasa cinta, maka semua logika dan bahasa cinta yang kita pahami sesama manusia itu juga ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten, kalau manusia bisa cinta, manusia bisa cemburu? Bisa? Justru cemburu itu tanda cemburu tanda cinta. Kalau Allah juga bisa cinta, apakah Allah bisa cemburu? Allah juga bisa cemburu. Dan Nabi yang menyampaikan innallaha yaghor, Allah juga bisa cemburu. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Karena Allah tidak mau dibuangkan. Dosa yang paling besar di sisi Allah, karena Allah sudah habis-habisan, karena Allah sudah sangat mencintai hambanya, Allah sudah sangat memuliakan manusia, tapi manusia malah menduakan Allah. Di situ Allah murka. Dan semua logika-logika cinta, gitu ya, semua logika-logika cinta butuh pengorbanan, maka Allah pun akan melihat. Kalau hambanya cinta, Allah akan lihat.
dan seterusnya. Ini masih bab tentang cinta. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Manusia, Allah akan cinta dan manusia pun akan cinta. Jawaban Nabi, izhad, zuhudlah. Keywordnya, kata kunci hadis ini, zuhud. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kata zuhudnya, redaksi zuhudnya itu hanya disebut satu kali dalam Quran, satu-satunya. Ada yang tahu? Yang tahu boleh lebaran besok. Satu-satunya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata zuhud di dalam Al-Quran cuma disebut sekali. Dan satu kali inilah yang akan kita jadikan rujukan untuk memahami apa itu makna zuhud, sebagaimana Allah memaknai kata zuhud. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, kita bisa lihat dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat ke-20. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Satu-satunya kata zuhud di dalam Al-Quran, bukan maknanya, karena kalau makna para ulama banyak mengatakan zuhud itu likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, itu makna zuhud. Kita bukan cerita tentang makna zuhud, kita cerita redaksi dan kata zuhud di dalam Al-Quran cuma satu. Di kisah Nabi Yusuf, saat kafilah dagang, saat sayyarah kalau sekarang diterjemahkan mobil, sayyarah zaman dulu itu orang yang berkelana ke sana ke sini, dari kata sirah yang artinya perjalanan. Di ayat 19, waja'at sayyarah, dan datanglah sekelompok para pengelana yang selalu berkeliling melakukan perjalanan. Fa'arsalu waridahum, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, asisten mereka, untuk mengambil air dari sumur, karena mereka melihat ada burung terbang di atas. Sepertinya di bawah burung itu ada sumur. Kamu sini, tolong ambil air dari sana. Tolong isikan galon ini, tolong isikan botol minum ini, tolong isikan ember kita ini. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Lalu asistennya pergi ke sumur dan menurunkan timbang. Apa yang dicari? Yang dicari oleh utusan ini, yang dicari oleh asisten mereka apa? Saat menurunkan ember ke dalam sumur, apa yang dicarinya? Air. Bukan Yusuf. Betul. Yusuf itu bonus saat ngambil air dari sumur, diangkat. Saat diangkat, qala ya Bushra hadza ghulam. Untung ganteng. Kalau tidak ganteng, astagfirullahaladzim, lepaskan dari juring itu. Karena Bushra itu artinya kabar gembira, ini ganteng. Ya Bushra hadza ghulam. Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda. Wa asarruhu bidha'ah. Lalu mereka menyembunyikan Yusuf sebagai komoditas barang dagangan. Yang dicarinya adalah air, yang didapatkannya adalah seorang anak muda. Ini bonus yang dia dapatkan. Sehingga karena mereka mendapatkan sesuatu yang di luar dari tujuan utamanya cari air, ternyata dapat sesuatu yang lebih. Wasyarawhu, lalu mereka menjual Yusuf. Yang mereka jual bukan airnya, yang mereka jual Yusufnya. Barang nemu di dalam sumur. Kira-kira kalau kita nemu sesuatu dan nemunya dengan gampang, buah jatuh dari hutan gitu, kemudian kita bawa. Kira-kira kalau kita jual dengan harga yang murah, merasa rugi tidak? Nemu, namanya juga nemu gitu. Mereka menjualnya, kata Allah, lalu mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Wasyarahu bisamanin baksin darahima ma'dudah, beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka zuhud
terhadap Yusuf. Dari sini mudah-mudahan sedikit tergambar apa itu zuhud secara bahasa, sebagaimana Allah menggunakan kata zuhud dalam cerita ini. Jadi kita mencari sesuatu yang utama, kita dapat sesuatu yang tambahannya. Kemudian untuk melepas yang tambahannya, dijual murah nggak apa-apa, ambil, silakan ambil. Karena saya sudah dapat yang utamanya. Ini makna zuhud secara bahasa. Mengejar sesuatu yang utama, kemudian mendapatkan tambahan, saat tambahannya dilepas sudah nggak masalah. Yang penting yang utamanya jangan sampai kehilangan. Makna zuhud secara bahasa. Kalau kata, ini memang definisi zuhud dari berbagai pendapat ulama begitu variatif. Di antaranya misalnya Ibnu Qayyim, beliau mendefinisikan zuhud dan warok. Kalau warok menurut beliau menghindari sesuatu yang membahayakan dunia dan akhirat. Kalau zuhud menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau warok meninggalkan yang berpotensi membahayakan dunia akhirat. Kalau zuhud meninggalkan yang nggak akan jadi manfaat ini untuk akhiratnya. Ini definisinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada juga yang mendefinisikan apa itu zuhud. Zuhud itu seperti Allah firmankan di surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kehilangan sesuatu tidak depresi dan trauma, kalau dapat sesuatu tidak euforia berlebihan kemana-mana. Jadi sekali lagi, definisi zuhud menurut pendapat ulama beragam, tapi patokannya, pegangan dan cantolan utamanya adalah ayat Al-Quran di kisah Nabi Yusuf tadi. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka cari air, tujuan utamanya ke sumur, tiba-tiba dapat anak muda, dijual sebagai barang, apa kalau bahasa kita, black market, namanya black market, lebih murah dari harga orisinalnya. Kita silahkan bebaslah. Wasyarau, mereka menjualnya dengan harga murah dan mereka merasa tidak butuh. Silahkan beli berapapun. Siapa yang belinya? Seorang pejabat Mesir. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi, di ayat ke-21, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Inilah pertemuan Nabi Yusuf dengan pejabat Mesir Al-Aziz. Baik, kita kembali lagi ke hadis. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam dunia, maka Allah akan mencintaimu. Karena tujuannya adalah Allah, tujuannya bukan dunia. Dalam tanda petik, dunia itu seperti Yusufnya, mengejar Allah itu seperti mengejar air dari dalam sumurnya. Jangan sampai punya Yusuf tapi kehausan di perjalanan. Jangan sampai punya budak untuk dijual tapi nggak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya mati kehausan. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Engkau zuhud dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, ini amal yang sifatnya amal qalbi, bukan amal yang zahir. Punten. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam, apakah orang bisa zuhud kalau dia punya saldo di rekeningnya 1000 dirham, alfi dirham? Zaman dulu belum ada penyebutan sejuta, jadi untuk menyebut sejuta 1000 ribu. Kalau semiliar 1000 ribu. Nah, yang repot kalau 14.000 triliun. Seberapa segitulah. Ribu. Apakah orang bisa disebut zuhud? Wahai Imam, kalau di saldo rekeningnya dia punya 1000 dirham. 1 dirham itu 3
gram perak, perak murni. Berapa sekarang harga perak? Sekitar 50.000 kurang lebih ya. 50.000 1 gram perak, 3 gram perak berarti 150.000, 1.000.000 dirham berapa? Saya jam segini sudah susah hitung-hitungan matematika. 150 miliar. Wahai imam, apakah orang masih bisa zuhud kalau di saldo di rekeningnya ada saldo 150 miliar? Kata Ahmad bin Hanbal, bisa. Kok bisa? Kata yang bertanya. Karena mindset yang bertanya, zuhud itu saldonya 0, tagihan banyak, tunggakan dan seterusnya, pakaiannya compang-camping, kendaraannya mogok terus-terusan, itulah orang yang zuhud. Kata Ahmad bin Hanbal, bisa. Kok bisa? Kata Ahmad bin Hanbal, kalau bertambah saldonya tidak mempengaruhi suasana hatinya, dan kalau berkurang saldonya juga tidak mengurangi suasana hatinya. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu definisi Ahmad bin Hanbal tentang zuhud. Zuhud itu amal hati. Boleh jadi yang berlimpah secara materi dia zuhud, dan tidak menutup kemungkinan yang terbatas duniawinya tidak zuhud. Boleh jadi kita tidak menghukumi hati seseorang, tapi tidak menutup kemungkinan, karena ini masalah mental, masalah hati, masalah kejiwaan, gitu. Masalah kejiwaan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, izhad fid dunya, zuhudlah dalam urusan dunia, yakni amalan hati. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas. Yang kedua, kalau ingin dicintai oleh Allah, maka zuhud dalam urusan dunia. Zuhud itu mengendalikan dunia, bukan dikendalikan oleh dunia. Zuhud itu memiliki dunia, bukan dimiliki oleh dunia. Zuhud itu dunia di tangan, bukan dunia dalam perasaan. Zuhud itu seperti Abdurrahman bin Auf, yang beliau punya kekayaan yang begitu luar biasa, tapi bertambah dan berkurangnya tidak membuat beliau kemudian berubah jadi orang yang berbeda. Diberikan kekayaan dia tidak sombong, diambil kekayaannya juga tidak merasa terhina. Naik mobil mewah biasa saja, naik angkutan umum biasa saja. Dapat jabatan yang tinggi, dia tidak angkuh. Dia pensiun dari jabatannya yang tinggi, dia juga tidak malu ketemu orang lain. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Karena dia, mudah-mudahan kita, karena penilaian kemuliaannya bukan karena dunia yang dimilikinya. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan ya, semoga Allah membimbing kita. Ini detox yang begitu luar biasa, sehingga tidak gampang takjub, tidak gampang silau, tidak gampang minder melihat orang yang dititipkan oleh Allah dengan kelimpahan dunia. Pernah dengar cerita Bani Israel dan Qarun? Yang Qarun flexing dengan hartanya, pamer dengan hartanya di surat Al-Qasas. Fakharaja ala qaumihi fi zinati, surat Al-Qasas surat 28. Dan Qarun kemudian keluar tampil kepada kaumnya dengan full perhiasan yang dimilikinya. Fakharaja ala qaumihi fi zinati, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladu hawwin 'azim. Allah abadikan peristiwa ini di surat Al-Qasas ayat 79. Di ayat 79.
Kata, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Flexing zaman Qarun. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Punten, orang-orang yang berkata ini apakah orang-orang yang diberikan kelimpahan harta seperti Qarun atau bukan? Bukan. Secara materi, secara duniawi mereka nggak punya seperti Qarun. Qarun yang diberi dunia, orang ini nggak diberi dunia. Tapi saat dunia tidak dimiliki, mereka tidak zuhud kepada dunia. Dan sikap tidak zuhud kepada dunia lah yang membuat mereka gampang takjub dengan apa yang dimiliki oleh Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, andai kita punya seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh Qarun beruntung banget ya dia. Apa kantornya? Di ayat berikutnya Allah menceritakan kantornya adalah wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan besarlah bagi kalian. Kalian hati-hati, jangan tergoda oleh flexingnya Qarun. Jangan menginginkan apa yang diberikan Allah kepada Qarun. Sungguh pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Jadi zuhud adalah detox untuk mereduksi gampang silau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, gampang silau dengan pencapaian duniawi yang Allah berikan, yang Allah jadikan ujian kepada seseorang. Si fulan karirnya cepat ya, wah, hari saya begini. Akhirnya apa yang terjadi? Punten Bapak Ibu, ini ada simulasi sederhana. Simulasi sederhana. Semua jamaah yang hadir di sini, DKM memberikan uang saku 10 juta rupiah. Bahagia tidak? Sebagai hadiah Lailatul Qadar, setiap orang dikasih 10 juta. Amin. Aminnya saja kita mau sambil ketawa. Tidak, Allah juga mau mengabulkan, tidak serius aminnya ini. 10 juta setiap orang. Bahagia dengan 10 juta. Tadinya kita nggak bawa apa-apa, pas pulang ke rumah alhamdulillah 10 juta. Tiba-tiba setelah semua kebagian 10 juta, DKM ngasih ke beberapa orang, Pak, Bapak ditambah 10 juta, Bapak ditambah 10 juta, Bapak ditambah lagi 10 juta. 5 orang dikasih tambahan 10 juta. Pertanyaannya, 10 juta yang tadi kita dapatkan, setelah melirik orang lain dapat tambahan 10 juta, apakah bisa tetap bahagia? Sekali deh kita ulangi ceritanya. DKM membagikan 10 juta. Alhamdulillah turun pengurus DKM, jazakumullah khairan katsira. Kita dapat uang 10 juta cuma-cuma, alhamdulillah. Bahagia. Tiba-tiba melihat DKM membagikan tambahan 10, tambahan 10, tambahan 10. Kita tahu, kita lihat. Masihkah bahagia dengan 10 juta yang kita dapatkan tadi cuma-cuma? Banyak. Ternyata tambahannya bukan 10 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Masih bahagia? Pak, saya ngan 10, hari saya 110. Kebahagiaan 10 juta kemudian tereduksi dan hilang saat mata kita melirik apa yang diberikan kepada orang lain. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Punten. Apa yang Allah berikan ke Nabi Adam tidak mengurangi apa yang Allah berikan kepada iblis saat di surga. Betul? Iblis saat di surga sudah diberikan keistimewaan dan kemuliaan. Kemudian Allah ciptakan makhluk baru namanya Adam. Saat Allah memberikan kemuliaan kepada Adam, apakah mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada iblis? Tidak. Tapi itu membuat iblis hasad, iri, dengki. Karena hidup dalam komparasi.
Wazhad fima indan nas. Punten, wazhad fima indan nas tidak selalu harus materi. Wazhad dan zuhudlah fima pada apa-apa indan nas yang ada di sisi manusia. Apa yang ada di sisi manusia? 1 materi, 2 apresiasi, 3 pujian, 4 penghargaan, 5 pengagungan, penghormatan, dan seterusnya. Karena gila hormat membuat manusia juga jadi tidak suka. Karena inginnya diagung-agungkan, kok saya nggak disambut, kok nggak ada karpet merah sih, kok nggak pada hormat, kok nggak pada berdiri saya datang. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Hadirin jamaah Allah muliakan, amalan ini jawaban dari Nabi kepada seorang sahabat yang ingin Allahnya cinta, manusianya juga cinta. Sehingga ya, kalau ingin disukai oleh manusia, maka inilah rumusnya. Dan Rasulullah tidak menafikan, ngapain mencari cinta manusia, cinta Allah saja. Nabi memberikan jawaban, kalau ingin dicintai manusia, zuhudlah pada apa yang ada pada sisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membimbing, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tafadhal, silakan. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Silakan mungkin pertanyaan singkat, Ustaz mengizinkan apabila ada bagi jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada seperti biasa. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita tutup sama-sama dengan doa akhir majlis dan kita sama-sama berdoa Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.